Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi ababi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa minkum fid darain amin. Faslun waqad alimat ulul qulubi as-salimah wal uqulil mustaqimah annahum yujzauna ma kanu ya'malun wa yahsuduna ma yazra'un wa kama yadinun yudanun wa ala magaddamuhu yaqdamun wa kaifa la ya'lamuna dhalik wa yuginuna bima hunalik wa hum yasma'una ma bihi yu'minun wa yusaddiquna min tanzilillahil muhkam wa hadithi nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yujibul ilmal yaqini al-qat'i liman nawwarallahu qalbahu wa sharaha sadrah fa'ahdir qalbak wa asghi bi udhunik ila tarafi min dhalik la'allaka bisima'i tastayqid min ghaflatik wa tatanabbah min nawmatik fata'mal li nafsika salihan tanju bihi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, akal yang sehat dan lurus, mereka benar-benar mengetahui dan meyakini bahwasanya mereka itu akan dibalas oleh Allah sesuai apa yang mereka lakukan. Jadi apapun yang kita dapatkan itu sesuai apa yang kita perbuat. Kita dapat kebahagiaan, kesenangan, itu berarti dari apa yang kita perbuat. Kita mendapatkan kesusahan, kesedihan juga dari apa yang kita perbuat. Orang mendapatkan surga dari apa? Dari ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan ia masuk surga. Seperti di pembahasan pertemuan yang lalu, surga diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang bertakwa. Lah, orang yang bertakwa bukan orang yang diem anteng atau tingkah melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi mereka adalah orang yang aktif dalam kebaikan, dalam ketaatan, baik itu secara individual ataupun secara jamaah. Tatkala ia sendiri dia berzikir, dia membaca Al-Quran, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sholat dan lain sebagainya. Kemudian tatkala perbuatan baik itu dilakukan secara kelompok atau jamaah, ia ikut serta, ia hadir. Ada rutinan tahlilan dia datang, ada istighosahan dia ikut, ada pengajian dia ikut. Kemudian ada tetangga yang susah ia datang, menenangkan, menguatkannya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini orang yang bertakwa. Lah, dengan ketakwaan ini dia mendapatkan surga. Sama orang yang mendapatkan neraka, hasil perbuatannya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat,
nggak melakukan kebaikan ini, tidak melakukan kebaikan itu justru meninggalkan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang dilarang, membuat dia masuk neraka. Ulahnya dia sendiri. Nah, karena itu semua yang kita dapatkan itu adalah hasil daripada perbuatan kita. Nah, karena itu dalam ayat Al-Quran Allah nyatakan, Allah ceritakan itu, ya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalau misalnya semua orang ini dikasih hidayah oleh Allah, bisa. Semua ditentukan masuk surga, bisa. Akan tetapi ketentuan Allah itu ada orang yang bakal menghuni neraka. Nah, dibuat, kalau nggak dibuat, nggak ada yang nempati kan percuma. Nah, itu namanya mubadzir. Kita bangun rumah nganggur, nggak ditempati, buang-buang duit. Bangun rumah ya tempat ono, kalau nggak ditempati sewakan, kalau nggak disewakan pinjemkan orang, nggak mubadzir. Tapi kalau ditinggal gitu aja, dibangun, habis duit beli tanahnya, habis duit untuk membangunnya, kemudian dibiarkan begitu saja, buang-buang duit, tabdzir. Kalau kosong buat apa? Lah Allah akan isi neraka itu dengan apa? Minal jinnati wan nas. Ada kelompok jin, ada kelompok manusia. Nah, lah mereka dimasukkan ke neraka, diazab oleh Allah. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Nah, mereka merasakan azab itu, dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kenapa? Mereka lupa. Lupa akan apa? Lupa karena tidak berbuat apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Allah. Berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya inna nasinakum, dilupakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan azab yang kekal, yang abadi. Apa dikatakan oleh Allah? Bima kuntum ta'malun, sebab apa yang telah kalian perbuat. Lah begitu pula di ayat berikutnya, orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, akan dikasih oleh Allah kemuliaan surga. Sehingga Allah memberikan pertanyaan tapi nggak perlu dijawab. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Tidak akan pernah sama orang yang beriman dari orang yang fasik, nggak mungkin pernah sama. Perbedaannya, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, falahum jannatul ma'wah, mereka akan ditempatkan oleh Allah, mereka akan mendapatkan surga. Nuzulam bima kanu ya'malun. Surga itu menjadi tempat tinggalnya mereka. Kenapa? Ya sebab apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Karena itu orang yang memiliki akal yang sehat, hati yang bersih dari penyakit, tahu bahwa kita bakal mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan. Wa yahsudun ma yazraun, memanen apa yang mereka tanam. Kita kalau kepingin memetik mangga, sawo dan semisalnya,
Gimana kita bisa memetik? Tentunya kalau kita kepingin memetik itu, kita menanamnya buah-buah tersebut. Kepingin metik mangga, berarti apa? Kita nanamnya mangga. Kepingin metik kelengkeng, nanamnya kelengkeng. Ya. Kalau kita kepingin metik mangga tapi nanamnya lombok, ya tidak mungkin kita akan dapatkan mangga. Ya. Kita kepingin metik surga, berarti yang kita tanam adalah perbuatan-perbuatan penghuni surga. Ya. Kita kalau ingin terhindar dari neraka, ya berarti menjauh daripada perbuatan-perbuatan penghuni neraka, karena pasti kita akan memetik sesuai yang kita tanam. Nggak mungkin ada orang menanam lombok keluarnya mangga, nah, atau nabung duit keluarnya emas, nggak mungkin. Nabung duit ya keluarnya duit, masukkan celengan duit, masuk dari emas, nggak mungkin. Nah, yahsudun ma yazraun, mereka akan memanen sesuai apa yang mereka tanam. Wa kama yadinuna yudanun, nah, sebagaimana mereka berutang, mereka akan dihutangi. Sebagaimana mereka melakukan apapun, ya seperti itulah yang akan mereka dapatkan. Wa alama gaddamuhu yagdamun, dari apa yang mereka tabung, mereka akan mendapatkan itu. Nah, karena itu dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan berikan untuk dirimu apa yang kamu inginkan di hari esok. Jadi apa yang kita inginkan di kemudian hari, yaitu yang harus kita korbankan sekarang. Seperti orang bekerja, merintis pekerjaan, apa yang dia inginkan? Di kemudian hari menjadi orang yang sukses. Nggak langsung kan buka usaha langsung sukses, enggak. Dia punya modal tersebut dipakai untuk dagang, untuk bisnis, tekuni, kemudian di kemudian hari sesuai apa yang dia inginkan, memetik apa yang sudah ia korbankan, dari waktu dan lain sebagainya, sehingga ia mendapatkan kesuksesan. Nah, kita juga gitu. Apa yang kita inginkan nanti di barzakh, di akhirat, ya itu semua apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Ya, seperti orang bisnis, seperti orang yang dagang. Nah, modalnya ada pada kita, umur. Ya, umur ini adalah modal kita. Ya. Apa yang kita inginkan dari umur ini nanti, supaya waktu yang kita miliki ini memberikan kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Nah, seperti uang, kalau kita pakai terus habis, nah, nggak jadi rumah, nggak jadi apapun. Tapi kalau kita buat bekerja, berkembang. Nah, umur kita walaupun singkat, kalau kita buang gitu aja ya habis, nggak ada apa-apa yang kita miliki di kemudian hari. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk puasa, kita pakai untuk berzikir dan lain sebagainya, ini ibarat dagang berkembang. Nah, lah akhirnya kita punya rumah, punya istana. Di mana? Di surganya Allah. Karena memang orang yang beriman itu
semasa hidupnya di atas dunia ia berdagang dengan Allah. Dalam ayat Al-Quran, innalladzina yashtarun innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari siapa? Membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli dari mereka? Amwalahum, hartanya, wa anfusahum, dan nyawanya. Jadi Allah membeli nyawa kita, Allah membeli harta kita. Maksudnya membeli di sini, Allah menginginkan kalian menggunakan harta itu, nyawa itu untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Lah kalau kita gunakan hal-hal umur kita, harta kita dan umur kita, nyawa kita untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, Allah akan bayar. Dengan apa Allah membayarnya? Al-Jannah, surga. Dibayar oleh Allah surga. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, akan aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalian bisa selamat dari azab yang pedih. Apa perdagangan yang dimaksud oleh Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum min dhunubi wa yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Perdagangan yang pasti untung dan membuat kita selamat daripada azab, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan nyawa kita. Dan itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu, jika kalian ngerti. Yang kita dapatkan, yaghfir lakum dunubakum, dosa-dosa kalian diampuni. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalian akan dimasukkan oleh Allah ke surga yang mengalir dari bawah surga tersebut sungai-sungai. Wa mabatan fi jannati adn. Tempat tinggal yang nikmat, yang enak di surga. Adan dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang agung. Keberuntungan yang agung. Lah, itu berarti apa? Kita menggunakan waktu kita, menggunakan umur kita untuk apa yang akan kita inginkan nanti. Wa alama qaddamu yaqdamun. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik wa yuqinuna bimahlak. Bagaimana orang yang berakal sehat, orang yang memiliki hati yang bersih tidak mengetahui itu dan tidak meyakini hal itu? Nggak mungkin. Orang yang punya akal sehat, hati yang bersih, tahu itu, mengerti itu. Bagaimana mereka tidak mengetahui? Bagaimana mereka tidak meyakini? Kenapa? Wahum yasmauna ma bihi yu'minun. Karena mereka mendengarkan, mendengarkan, memahami apa yang membuat mereka beriman. Wa yusaddiquna min tanzilillahil muhakkam wa hadithi nabihi sallallahu alaihi wasallam ma yujibul ilma al-yaqini al-qat'i. Dan mereka mempercayai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadisnya Nabi yang dengannya membuat secara yakin pasti mereka mengetahui hal tersebut. Tapi ini semuanya liman nawwarallahu qalbah wa syaraha sadrah,
bagi orang yang hatinya disinari oleh Allah dan dilapangkan. Ya. Ini bukan orang yang hanya dengar atau orang yang hanya tahu begitu saja. Ya. Jadi benar-benar orang yang mantap keimanannya, ya, yang kokoh, ya, keyakinannya. Nah, ini menyadari dan sangat meyakini bahwa kita akan memanen sesuai apa yang kita tanam, mendapatkan balasan sesuai apa yang kita perbuat. Nah, karena itu kita diperintahkan di sini fa'ahdzir galbak wasghi bi udhunik ila tarafin dzalik. Ya, fokuskan hatimu, ya. Bukalah telingamu, mendengarkan sebagian daripada itu. Artinya apa? Akan disampaikan beberapa ayat, akan disampaikan beberapa hadis yang membuat kita yakin bahwa kita ini akan dibalas sesuai perbuatan kita, memanen sesuai dengan apa yang kita tanam. Tujuannya apa? La'allaka bisima'i tastaiqid min ghaflatik, agar kamu dengan mendengarnya sadar dari kelalaianmu, wa tatanabbah min naumatik, dan bangun dari tidurmu, fata'mal li nafsika salihan, akhirnya kamu berbuat untuk dirimu amal soleh tanjubihi, yang kamu bisa selamat dengannya. Ya. Tujuannya itu menyadarkan kita dari kelalaian, membangunkan kita dari tidur. Nah, supaya kita bangun, supaya kita sadar. Lalu kalau kita sudah bangun, kita sadar, akhirnya kita mau beramal soleh. Nah, kenapa? Kita tahu saat itu kita sudah sadar bahwa inilah yang akan kita petik nanti, inilah yang akan saya nikmati nanti. Nah, akhirnya kita apa? Semangat dalam melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kenapa? Di saat itu tidak ada yang bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, itu permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah agar orang tuanya diampuni, bukan orang tuanya sebetulnya, ya. Ada yang mengatakan itu bapak angkat, ada yang mengatakan itu paman atau kerabatnya orang tua jauh. Nah, tapi ketentuan Allah, mereka tidak mendapatkan ampunan ketika menyekutukan Allah. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau, ya, rendahkan aku di hari kebangkitan. Maksudnya direndahkan dengan apa di sini? Nah, dengan dimurkainya dan diazabnya azab. Nah, Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, kebangkitan itu apa? Hari kebangkitan itu dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin. Sudah hari yang tidak bermanfaat lagi harta. Nah, harta kita nggak berguna lagi sudah. Mau kita pakai untuk apa nggak bisa. Nah, misalnya ada orang bawa harta banyak ketika di kuburan, ya, dibawakan giro atau m-banking dan lain sebagainya. Untuk apa? Misalnya nyogok malaikat misalnya, nggak mungkin diterima sama malaikat. Karena apa? Apa yang akan kita berikan kepada dia itu sangat kecil, sangat hina, sehingga berapapun yang kita miliki nggak akan diterima. Kenapa? Itu kecil menurut mereka. Kalau kita kan punya nilai itu. Kita punya nilai untuk kita, orang seperti kita punya nilai. 100.000 punya nilai, 500.000 punya nilai, 1 juta. Wah, tambah besar nilainya. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, manusia yang masih hidup di atas dunia, dekat dengan Allah, ya, mereka itu uang sebesar apapun tidak berharga buat mereka, sehingga di sisi mereka itu nggak jauh beda dengan pasir dan tanah. Nah, kita punya pasir, mosok delek jero omah dikunci, nggak mungkin. Pasir ya didukno pinggir embong. Nah, lah itu menurut para aulia, emas, perak itu seperti pasir, nggak ada bedanya. Kalau buat kita, wah bernilai, lugur, cepet-cepet dicekik,
kehilangan 50 bingung wisan. Nang di duitku mang 50 kira hilang. Waduh. Nah, bingung kita, apalagi lebih besar. Tapi hal itu nggak berguna lagi sudah. Malaikat mau kita berusaha nyogoknya percuma, nggak diterima. Kenapa? Itu kecil. Buat manusia aja yang dekat dengan Allah masih hidup di atas dunia, yang masih butuh ini butuh itu, dia nggak berharga, apalagi di sisi malaikat. Wala banun, walau dan anak. Saat itu nggak manfaat lagi anak. Mungkin di dunia anaknya badannya keker, kuat, bisa angkat mobil, truk misalnya. Satu orang sendiri bisa angkat truk. Ketika ya, ada orang tuanya diganggu, dia maju misalnya, itu di dunia. Kalau sudah di barzah, apalagi di akhirat, walaupun keker, katanya depi malaikat, bapakku kon siksa, ya amblas on. Nah, nggak bisa, nggak manfaat lagi anak. Jangankan di akhirat, masih di hari kiamat loh. Anak sudah nggak peduli sama orang tuanya, nggak peduli dengan orang tuanya. Anak, apalagi nanti katanya ngadepi malaikat, ya nggak bisa sudah. Sekekar apapun, karena itu nggak manfaat anak sudah di saat itu. Ya, nggak bisa. Siapa yang bisa memberikan kemanfaatan, Pak? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang nanti ya kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, lah hati yang selamat ini ada banyak pernyataan dari para ulama. Ada yang mengatakan qalbin salim itu ya, khalis anisyak wasyirik. Hati yang kosong, bersih dari keraguan dan sekutu kepada Allah. Nah, ada yang mengatakan qalbin salim, yaitu tadi hati yang meyakini dan kita melakukan menjalankan sesuai apa yang kita yakini. Ya, itu qalbin salim. Walhasil intinya di sini dijelaskan bahwa orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, akal yang sehat, akal yang bersih, mereka tahu, mereka menyadari bahwa mereka akan memetik sesuai apa yang kita tanam. Lah ini disampaikan ke kita tujuannya agar kita melakukan amal soleh karena apa? Sadar. Ya, kita sudah sadar, kita sudah ingat ya, dan bangun daripada kelalaian dan tidur kita, sehingga semangat kita dalam melakukan amal soleh. Akan disebutkan nanti beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita semangat dalam kebaikan ketaatan, menjauhkan kita dari segala yang dimurkai dan dibencinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.